Di sebuah desa pegunungan Bumberi, hiduplah seorang perempuan sebatang kara. Dia mencari buah untuk hidupnya sehari-hari, bahkan sampai masuk ke hutan belantara. Pagi-pagi, perempuan itu berjalan membawa bekal kue dan minuman dengan sebuah keranjang dari rotan. Dia siap mencari buah. Dia sudah berjalan begitu jauh, namun buah liar tak kunjung didapat. Badannya capai dan dibanjiri peluh. Bekalnya pun tinggal 1/4. Setelah sekian lamanya, akhirnya ibu menemukan buah pohon yang memiliki buah yang berwarna merah. Secara tiba-tiba, ibu merasakan haus dan lapar. Lalu dimakannya buah itu secara rakus. Tak lama setelah memakan buah itu, secara tiba-tiba perut ibu membesar dan ia bergegas pulang karena ia merasakan hal yang tidak wajar. Secara tiba-tiba perut ibu membesar dan merasakan sakit. Aduh, sakit. Lalu ibu melahirkan seorang anak laki-laki yang dia beri nama Kueya. Tahun demi tahun Kueya dan ibu menjalani hidup dengan cermat. Kueya pun tumbuh menjadi anak yang berbakat. Dia pun menyayangi ibunya dengan amat sangat. Kueya rajin membantu dan patuh pada ibunya. Setiap pagi dia menebang pohon di bukit, namun hasil yang dia dapatkan sedikit karena ia menggunakan kapak batu. Suatu hari ketika Kueya sedang bekerja, seorang bapak menghampirinya. Kasiannya anak ini. Nak, ini bapak ada kapak besi. Mungkin ini bisa membantu pekerjaanmu, nak. Berkat kapak besi itu, penghasilan Kueya pun bertambah. Kueya, mengapa bisa engkau menghasilkan kayu sebanyak ini? Iya ibu, aku bertemu dengan seorang bapak tadi. Lalu ia memberi aku kapak besi ini. Lalu ibu Kueya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada bapak tersebut. Terima kasih Pak atas kebaikan Bapak. Bapak tersebut terpesona dengan kecantikan sang ibu. Ibu pun merasakan hal yang sama. Lalu sang bapak dan ibu menikah. Seiring berjalannya waktu, mereka dikaruniai 2 orang anak laki-laki. Namun mereka sering semena-mena terhadap Kueya. Hal tersebut dikarenakan rasa iri dan dengki. Saat orang tua mereka di rumah, mereka terlihat tolong-menolong. Sedangkan saat rumah sepi, mereka mengeroyok Kueya. Aku tidak tega membalas mereka. Sakitnya badanku. Perlakukan adikku terlalu semena-mena. Aku pergi saja dari rumah. Lebih baik bersembunyi di pohon dekat kolam saja. Kueya bersembunyi sambil memintal tali untuk dijadikannya sayap dari kulit pohon. Ia ingin segera melarikan diri. Sang ibu pun mencari Kueya. Kueya, di mana engkau? Kueya. Lalu lewatlah seekor burung. Dan ibu pun sadar bahwa burung itu adalah jelmaan dari Kueya. Tidak, Kueya, putra sulungku. Seekor burung cendrawasih yang terbang di atas pohon adalah jelmaan dari seorang anak yang sangat berbakti, yaitu Kueya. Ibu pun saat melihat itu menangis terseduh dan berdoa. Berilah aku sayap agar bisa terbang mengikuti Kueya anakku. Sang ibu pun memintal benang dan terbang mengikuti jejak putranya. Ini semua salahmu. Ibu jadi pergi mengikuti Kueya. Tidak, ini semua karenamu. Mereka dipenuhi amarah dan duka hingga saling lempar abu tungku. Lalu secara tiba-tiba mereka menjadi burung gagak hitam. Jadi pesan moral dari cerita asal-usul burung cendrawasih yaitu kita sebagai saudara harus saling mengasihi agar tidak menyesal di kemudian hari. Seperti dalam Matius 22 ayat 39. Kasihilah sesama manusia seperti mengasihi dirimu sendiri. Terima kasih.